Anak-anak Madya, selamat pagi dan shalom. Pada pagi yang indah ini kita kembali bertemu secara online di dalam ibadah hari Minggu pada pagi hari ini. Untuk itu, mari kita tenang sejenak, kita masuk dalam saat teduh. Saya undang bangkit berdiri. Anak-anak Madya yang ada di rumah, kita angkat pujian dari PKJ 13 bait pertama. Kita masuk rumahnya. Masuk rumahnya, berkumpul menyembah kepadanya. Kita masuk rumahnya, berkumpul menyembah kepadanya. Kita masuk rumahnya, berkumpul menyembah kepada Kristus, menyembah Kristus Tuhan. Kita masuk dalam khotbah. Ibadah ini berlangsung dalam nama Bapa, Anak, dan Roh Kudus. Amin. Salam kepadamu dari segala orang kudus, dan bagimu juga. Kita akan masuk dalam Mazmur berbalasan yang diambil dari Mazmur 123 ayat pertama sampai ayat yang keempat. Mazmur pasal 123 ayat pertama sampai ayat yang keempat. Kita akan baca secara berbalasan. Saya akan membacakan kalimat yang cetakan yang agak keluar, dan anak-anak Madya membacakan cetakan yang agak ke dalam. Berharap kepada anugerah Tuhan, nyanyian siara. Kepadamu aku melayangkan mataku. Lihat seperti mata para hamba laki-laki, seperti mata hamba perempuan. Demikianlah mata kita memandang kepada Tuhan Allah kita. Kasihanilah kami ya Tuhan, kasihanilah kami. Jiwa kami sudah cukup kenyang. Silakan duduk. Kita akan masuk dalam pengakuan dosa dalam bentuk nyanyian dari PKJ 43 bait pertama. Tuhan, kami berlumuran dosa. Tuhan, kami berlumuran dosa. Tuhan, sudilah ampuni kami. Tuhan, kami berlumuran dosa. Tuhan, sudilah ampuni kami. Kita dengarkan berita anugerah
dari Yohanes 8 ayat 12. Maka Yesus berkata pula kepada orang banyak, katanya, "Akulah terang dunia. Barang siapa mengikuti aku, ia tidak akan berjalan dalam kegelapan, melainkan ia akan mempunyai terang hidup." Kita merespon dari nyanyian Kidung Jemaat 36 bait pertama, "Dihapuskan dosaku." Dihapuskan dosaku hanya oleh darah Yesus. Aku pulih dan sembuh hanya oleh darah Yesus. Oh, darah Tuhanku, sumber pembasuhku, sucilah hidupku hanya oleh darah Yesus. Shalom, anak-anak remaja yang dikasihi Tuhan. Selamat hari Minggu dan selamat beribadah. Sebelum kita membaca dan mendengarkan firman Tuhan, saya ajak kita semua untuk berdoa. Mari kita berdoa. Kami mengucap syukur ya Tuhan atas berkat-Mu dan kasih setia Tuhan, sehingga saat ini kami boleh Tuhan perkenankan untuk beribadah pada hari ini. Dan saat ini Tuhan, kami hendak mendengarkan akan firman-Mu, membaca dan mendengarkan akan firman-Mu. Tuhan kiranya berkenan memberkati agar apa yang kami baca dan dengarkan boleh seturut dengan kehendak Tuhan. Tuhan kiranya juga berkenan memberkati hamba-Mu yang akan menyampaikan firman-Mu. Urapi dengan kuasa Roh Kudus-Mu Tuhan, sehingga apa yang hamba-Mu sampaikan semuanya boleh sesuai dengan kehendak Tuhan. Terima kasih Tuhan Yesus, ini doa kami. Amin. Kita akan membaca firman Tuhan yang terambil dari Kejadian pasal 47 ayatnya yang pertama hingga ayatnya yang ke-10. Kejadian 47 ayatnya yang pertama hingga ayatnya yang ke-10. Yakub dan Firaun. Kemudian pergilah Yusuf memberitahukan kepada Firaun, "Ayahku dan saudara-saudaraku beserta kambing dombanya, lembu sapinya, dan segala miliknya telah datang dari tanah Kanaan, dan sekarang mereka ada di tanah Goshen." Dari antara saudara-saudaranya itu dibawanya 5 orang menghadap Firaun. Firaun bertanya kepada saudara-saudara Yusuf itu, "Apakah pekerjaanmu?" Jawab mereka kepada Firaun, "Hamba-hambamu ini gembala domba, baik kami maupun nenek moyang kami." Lagi kata mereka kepada Firaun, "Kami datang untuk tinggal di negeri ini sebagai orang asing, sebab tidak ada lagi padang rumput untuk kumpulan ternak hamba-hambamu. Karena hebat kelaparan itu di tanah Kanaan, maka sekarang izinkanlah hamba-hambamu ini menetap di tanah Goshen." Lalu berkatalah Firaun kepada Yusuf, "Ayahmu dan saudara-saudaramu telah datang kepadamu. Tanah Mesir ini terbuka untukmu. Tunjukkanlah kepada ayahmu dan kepada saudara-saudaramu tempat menetap di tempat yang terbaik dari negeri ini. Biarlah mereka diam di tanah Goshen. Dan jika engkau tahu di antara mereka orang-orang yang tangkas, tempatkanlah mereka menjadi pengawas ternakku." Yusuf membawa juga Yakub ayahnya menghadap Firaun. Lalu Yakub memohonkan berkat bagi Firaun. Kemudian bertanyalah Firaun kepada Yakub, "Sudah berapa tahun umurmu?" Jawab Yakub kepada Firaun, "Tahun-tahun pengembaraanku sebagai orang asing berjumlah 130 tahun.
Tahun-tahun hidupku itu sedikit saja dan buruk adanya, tidak mencapai umur nenek moyangku, yakni jumlah tahun mereka mengembara sebagai orang asing. Lalu Yakub memohonkan berkat bagi Firaun. Sesudah itu, keluarlah ia dari depan Firaun. Anak-anak remaja yang dikasihi Tuhan, saat ini saya sedang berada di Grand Mall Maros, yaitu kota yang berbatasan dengan kota Makassar. Kota yang langsung berbatasan dengan kota Makassar, yang terletak di Kabupaten Maros. Grand Maros ini terletak di Kabupaten Maros. Jika saya atau kita ingin pindah tempat tinggal dari kota Makassar ke kota Maros, pasti lebih mudah daripada kita pindah dari Indonesia ke luar negeri. Sebagai contoh, misalnya kita pindah ke Amerika, tentu akan berbeda. Prosesnya akan lebih ribet ketika kita pindah dari Indonesia ke luar negeri. Namun ketika kita pindah dari satu kota ke kota yang lain di dalam negara sendiri, pastinya akan lebih mudah. Dan ketika kita hendak membeli rumah, membeli tanah, atau membeli sesuatu di dalam satu negara, meskipun berbeda kota, tentu akan lebih mudah dan diperbolehkan. Kenapa diperbolehkan? Karena ini adalah negeri kita. Kita punya hak di dalam negeri ini. Kita dibolehkan untuk membeli tanah, membeli rumah. Tetapi kalau kita pindah ke luar negeri, semisal di Amerika, pasti kita tidak akan dibolehkan untuk membeli tanah karena kita bukan warga negara Amerika. Kita hanya dibolehkan untuk menyewa, kita hanya dibolehkan untuk menumpang. Misalnya menumpang di homestay atau tempat keluarga yang mungkin sudah terdaftar sebagai warga negara di sana. Cerita dari bacaan kita tadi adalah tentang bangsa Israel ketika pindah dari negerinya, tanah Kanaan, pindah ke tanah Mesir sebagai akibat dari kekeringan yang melanda seluruh dunia, seluruh negeri selama 7 tahun. Ada banyak hal yang kita bisa pelajari dari bacaan kita hari ini. Yang pertama, kesopanan dan penghormatan atau menghargai yang diteladankan oleh Yusuf. Yusuf membawa dan memperkenalkan saudara-saudaranya dan ayahnya kepada Firaun serta meminta mereka untuk memohon izin pada tuan rumah. Siapa tuan rumahnya? Raja Firaun yang berkuasa atas seluruh tanah Mesir. Yang kedua, pelajaran apa yang kita bisa dapatkan? Yusuf adalah orang yang sadar diri atau mengerti posisinya. Yusuf tahu, Yusuf sadar, walaupun dia termasuk orang yang berkuasa sebagai orang nomor 2 di kerajaan, dia tetap harus tahu diri. Kalau dia adalah orang asing atau pendatang yang dibantu atau diangkat oleh Raja Firaun sebagai orang nomor 1 di kerajaan Mesir. Firaun adalah raja dan Yakub adalah orang nomor 2. Berbeda dengan iblis. Kita tahu bagaimana iblis atau Lucifer itu mau menyamai Tuhan, sang penciptanya. Dia adalah ciptaan yang mau berlagak menjadi yang maha tinggi. Istilahnya dikasih hati, mau jantung. Padahal iblis adalah ciptaan. Nah, anak-anak yang dikasihi Tuhan,
ada kebaikan dari Firaun yang juga kita bisa pelajari dari cerita kita tadi. Atau pelajaran yang ketiga yang kita bisa ambil dari cerita ini. Firaun, walaupun dia seorang raja, walaupun dia adalah orang yang paling berkuasa di seluruh tanah Mesir, tapi dia juga tetap menghargai Yusuf. Yang dengan hikmat Tuhan mengelola harta dan kerajaan Firaun dengan baik dan benar. Bahkan Firaun tidak takut kekurangan dengan kepindahan Yakub dan anak-anaknya serta seluruh rombongannya. Boleh dibilang sekampung. Bahkan Firaun memberikan tanah untuk ditinggali dan bersedia untuk memberikan makan dan minum kepada seluruh keluarga Yakub dan sanak saudaranya. Kebaikan kedua dari Firaun yang perlu kita pelajari adalah Firaun meyakini bahwa karakter dan integritas Yusuf yang baik sehingga ia juga yakin bahwa saudara-saudara Yusuf juga begitu. Kita baca ayatnya yang ke-6. Pada ayatnya yang ke-6 kita baca bersama-sama. Tanah Mesir ini terbuka untukmu. Tunjukkanlah kepada ayahmu dan kepada saudara-saudaramu tempat menetap di tempat yang terbaik dari negeri ini. Biarlah mereka diam di tanah Goshen. Dan jika engkau tahu di antara mereka orang-orang yang tangkas, tempatkanlah mereka menjadi pengawas ternakku. Coba kalian bayangkan. Bagaimana kepercayaan Firaun kepada Yusuf. Bahkan sampai kepada saudara-saudaranya dan orang-orangnya yang tidak dia kenal. Karena dia percaya bahwa Yusuf tidak akan membohonginya, tidak akan melakukan hal-hal yang merugikan Firaun. Hebat bukan? Seandainya Yusuf bukan orang yang dipercaya, atau Yusuf memanfaatkan posisinya sebagai orang nomor 2 dengan melakukan korupsi, dengan melakukan hal-hal yang tidak baik, Yusuf menjadi orang yang istilah Makassarnya dikasih hati mau jantung. Tapi tidak, Yusuf tidak melakukan itu. Dia memegang teguh kepercayaan yang diberikan oleh Firaun. Firaun pun sangat mempercayai Yusuf. Istilahnya, ya asal Yusuf, kasih media yang atur, pasti semuanya beres. Anak-anak remaja yang dikasihi Tuhan, belajarlah seperti bangsa Israel, dimulai dari Yusuf yang menjadi berkat di negeri orang, bukan menjadi pengacau di negeri yang sudah membantu mereka untuk tinggal, diberi makan, hidup di situ. Ibarat kalian datang ke sebuah kota dan diberi tumpangan gratis, bahkan diberi makan dan minum oleh tuan rumah. Apakah kalian membalasnya dengan cara merusak atau mengacau di rumah itu? Atau menjadi berkat buat mereka dengan membantu tuan rumah? Mana pilihan? Di bacaan kita tadi juga, bahkan ayat yang ke-10, Yakub memohonkan berkat kepada pemimpin negeri itu. Memohonkan berkat kepada Raja Firaun. Walaupun Firaun itu menyembah ilah lain, menyembah Tuhan yang lain, bukan Tuhan yang disembah oleh Yakub. Tetapi Yakub memberkati, memohonkan berkat untuk Firaun. Bukan memaki-maki pemimpin di mana dia tinggal di tempat itu, di mana dia menumpang di tempat itu. Tapi
Yakub memohonkan berkat. Karena apa? Seperti kata firman Tuhan, berkatilah kota di mana kamu berada. Karena kota itu berhasil, berkat yang ada di kota itu adalah kesejahteraanmu juga. Firman Tuhan yang dikatakan kepada Nabi Yeremia. Bagaimana cara Yusuf, Yakub, dan saudara-saudaranya menjadi berkat buat Firaun? Kalau kita baca pada ayat-ayat yang selanjutnya, Yusuf berterima kasih kepada Firaun dengan cara membuat Firaun semakin makmur, semakin kaya. Di ayat-ayat yang selanjutnya, kalau kalian membacanya sebentar, kalian akan tahu bahwa di dalam situ, di dalam bacaan itu, Yakub mengatur bagaimana sehingga akhirnya dengan cara yang adil, Firaun mendapatkan keuntungan, namun juga sekaligus mensejahterakan rakyat atau orang-orangnya, atau rakyatnya sendiri, atau bangsanya sendiri. Belajar dari kisah ini, jadilah berkat dimanapun Tuhan menempatkan kita. Di sekolah kalian, di rumah, di lingkungan kalian, di keluarga kalian, sehingga kita menjadi orang-orang yang bisa dipercaya, yang juga akhirnya berpengaruh terhadap reputasi orang tua kita, orang terdekat kita, saudara-saudara kita, teman-teman kita, bahkan anak cucu kita kelak. Kita membawa nama baik keluarga, kita membawa nama baik pribadi, yang terutama adalah membawa kemuliaan nama Tuhan. Tuhan Yesus memberkati. Kita berdoa. Terima kasih Tuhan untuk berkat-Mu dan kasih setia-Mu, sehingga kami boleh mendengarkan firman-Mu. Ajarlah kami Tuhan agar kami boleh mengerti apa yang Tuhan hendak sampaikan dalam kehidupan kami. Terpuji Engkau dari kekal hingga kekal. Amin. Ya, anak-anak Madya yang berada di rumah, tiba saatnya kita akan masuk dalam naskah persembahan. Namun sebelum kita menjalankan persembahan, kita akan dengarkan nas persembahan dari Matius pasal 25 ayat 29. Karena setiap orang yang mempunyai, kepadanya akan diberi, sehingga ia berkelimpahan. Tetapi siapa yang tidak mempunyai, apapun juga yang ada padanya akan diambil daripadanya. Sambil persembahan dijalankan, kita iringi dengan PKJ 147 bait pertama dan kedua. Di sini aku bawa Tuhan. Di sini aku bawa Tuhan, persembahan hidupku semoga berkenan. Berapalah nilainya Tuhan dibandingkan berkat-Mu yang telah Kau limpahkan. Terimalah Tuhan, oh terimalah Tuhan. Tanganku yang kecil ya Tuhan, belum mencari makan sendiri ya Tuhan. Terimalah hatiku Tuhan, menjadi persembahan yang Tuhan perkenan. Terimalah Tuhan, oh terimalah Tuhan. Baik anak-anak yang dikasihi Tuhan, kita akan berdoa syafaat sekaligus mendoakan persembahan kita. Mari kita berdoa. Terima kasih ya Tuhan untuk berkat dan kasih setia-Mu kepada kami, sehingga pada saat ini kami boleh mengikuti ibadah, kami boleh menikmati firman-Mu Tuhan, memuji dan membesarkan nama-Mu. Tuhan, terima kasih untuk kasih setia-Mu Tuhan. Kami serahkan seluruh kehidupan kami ke dalam tangan pengasihan-Mu. Orang tua kami, gereja kami, kedua pendeta kami, sekaligus juga kami mau berdoa untuk
pemerintah kami menjelang pilkada ini. Tuhan memberkati agar boleh terpilih pemimpin-pemimpin yang takut akan Tuhan, yang mengasihi umat-Mu Tuhan. Terima kasih Tuhan Yesus. Kami juga mau berdoa untuk persembahan kami. Tuhan kiranya berkenan memberkati persembahan kami, sehingga apa yang kami berikan Tuhan boleh dikelola oleh tangan-tangan yang Tuhan tunjuk. Mereka boleh mengelolanya dengan baik dan benar. Berkati juga yang masih ada sisa pada kami dan orang tua kami, agar boleh kami pakai untuk kehidupan kami. Ini doa kami Tuhan Yesus, kami naikkan hanya dalam nama-Mu Yesus Kristus, Tuhan dan Juru Selamat kami yang hidup, yang sudah mengajar kami berdoa. Bapa kami yang di sorga, dikuduskanlah nama-Mu, datanglah kerajaan-Mu, jadilah kehendak-Mu di bumi seperti di sorga. Berikanlah kami pada hari ini makanan kami yang secukupnya, dan ampunilah kami akan kesalahan kami, seperti kami juga mengampuni yang bersalah pada kami. Dan janganlah bawa kami ke dalam pencobaan, tapi lepaskanlah kami dari yang jahat, karena Engkau-lah yang mempunyai kerajaan dan kuasa dan kemuliaan sampai selama-lamanya. Amin. Ya, anak-anak muda yang berada di rumah, untuk mengakhiri akan ibadah kita pada hari Minggu ini, saya undang kalian bangkit berdiri dan kita mendengarkan petunjuk hidup baru dari pertama Tesalonika 5 ayat 8 sampai 10. Firman Tuhan berbunyi demikian, tetapi kita yang adalah orang-orang siang, baiklah kita sadar, berbaju siarahkan iman dan kasih, dan berketopongkan pengharapan keselamatan, karena Allah tidak menetapkan kita untuk ditimpa murka, tetapi untuk beroleh keselamatan oleh Yesus Kristus, Tuhan kita, yang sudah mati untuk kita, supaya entah kita berjaga-jaga, entah kita tidur, kita hidup bersama-sama dengan Dia. Kita angkat pujian dari PKJ 182 bait pertama, Ku Utus Kau. Kau mengabdi tanpa pamrih, berkarya terus dengan hati teguh, meski dihina dan dirundung duka, Ku utus Kau mengabdi bagiku. Ya, kita masuk dalam doa berkat. Kita berdoa. Kiranya Allah mengasihi kita, kiranya Ia menyinari kita dengan wajah-Nya. Amin. Kita akan masuk dalam lagu penutup dari PKJ 131 bait pertama, Ku yakin Tuhan tuntun langkahku. Yakin Tuhan tuntun langkahku, serta membuka jalan bagiku. Jika sungguh berserah dan berdoa padanya, Tuhan membuka jalan bagiku. Ya, anak-anak muda yang kekasih dalam Tuhan, demikianlah ibadah kita pada pagi yang indah ini. Tuhan memberkati kita semua.